Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indah Nur Aini dari jurusan Tadris Matematika dengan NIM 12204183237 IAIN Tulungagung. Kemarin kita sudah membahas tentang bentuk aljabar, yaitu di poin A. Sedang sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang operasi bentuk aljabar. Oke, lanjut saja ke dalam PPT-nya. Di operasi bentuk aljabar itu ada 5 subbab. Yang pertama, sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, ada perkalian bentuk aljabar. Dan yang keempat, ada pembagian bentuk aljabar. Dan yang terakhir adalah materi pemangkatan bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mempelajari materi yang pertama, yaitu sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar itu ada 3, seperti biasanya, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Dimana sifat komutatif adalah sifat yang bisa bertukar, yang dimana A ditambah B sama dengan B ditambah A, ataupun A dikali B sama dengan B dikali C. Keduanya memiliki hasil yang sama, A tambah B maupun B tambah A. A kali C sama dengan C kali A, memiliki hasil yang sama, maka memiliki sifat komutatif. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif atau sifat yang berkelompok. Contohnya A plus B dalam kurung ditambah C, maka bisa juga dengan A ditambah dalam kurung B plus C, maupun dengan perkalian yaitu A kali B kali C. Dikerjakan dahulu yang A kali B maupun dikerjakan lebih dahulu B kali C, memiliki hasil yang sama, maka bersifat asosiatif. Jadi komutatif dan asosiatif itu terdapat 2 operasi hitung, yaitu penjumlahan dan juga perkalian, karena memiliki hasil yang sama. Yang selanjutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif itu bagaimana? Contohnya A dikali dalam kurung B plus C, maka cara mengerjakannya ialah dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh lain, A dikali dalam kurung B min C, maka cara mengerjakannya dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Contoh soal 9x kurangi 4x sama saja dengan 9 dikali x kurangi 4 dikali x. Dapat kita keluarkan x-nya, maka 9 min 4 dikali x sama aja kan 9x min 4x, maka hasilnya adalah 5x. Yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Caranya, jumlahkan maupun kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Langsung ke contohnya ya. Contoh seperti gambar di atas. Yang A, 4x kuadrat plus 5x min 3 dikurangi min x kuadrat plus 6x plus 2. Maka kita kelompokkan dahulu di mana variabel yang sama. Ada 4x kuadrat, x kuadrat, 5x, 6x plus 2. Maka caranya ialah 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, 5x ditambah 6x lalu ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat ditambah 11x dikurangi 1. Untuk yang B itu sama saja. Didahulukan dulu mana koefisien dari suku-suku yang sejenis. Ada 3x kuadrat plus 2x kuadrat. Ada juga x, yaitu 2x dikurangi x dan konstantanya min 5 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 5x kuadrat plus x min 6. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar itu ada 2, yaitu
Perkalian satu tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien maupun variabel dengan variabel. Contohnya, 3x kuadrat y dikali 5y. Maka cara mengerjakannya adalah 3 dikali 5. Lalu x kuadrat y dikali y. Maka hasilnya adalah 15x kuadrat y kuadrat. Dikalikan dulu koefisien dengan koefisien, sedangkan variabel dengan variabel. Yang B, yang kedua, perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif atau sifat penyebaran. Langsung saja contohnya. 1 ada 5x dikali dalam kurung 2y min x. Maka cara mengerjakannya dengan 5x kali 2y dikurangi 5x dikurangi 5x kali min x. Maka hasilnya adalah 10xy min 5x kuadrat. Begitupun dengan yang kedua, contoh kedua. 2x min y dikali dalam kurung x plus 3y. Maka cara mengerjakannya dikalikan satu persatu. 2x dikali x ditambah 2x dikali 3y dikurangi min y dikali x ditambah min y dikali 3y. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus 5x min 3y kuadrat. Penjelasan 2x min y kali x plus 3y itu bisa kita lihat melalui diagram tersebut. Contoh, kita buat tabel x dan y, dimana untuk 2y min y, x-nya adalah 2x min y, sedangkan x dan plus 3y itu x-nya x dan plus 3y. Maka dikalikan x kali 2x sama dengan 2x kuadrat. X kali min y min xy. 3y kali 2x 6xy. 3y kali min y sama dengan min 3y kuadrat. Maka kita jumlahkan sama dengan 2x kuadrat plus 6x dikurangi xy dikurangi 3y kuadrat. Maka hasilnya adalah 2x kuadrat plus 5x min 3y kuadrat. Hasilnya tetap sama. Yang selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan mudah dilakukan dengan bentuk pecahan. Contohnya, 8a kuadrat b dikurangi 6ab dibagi 2a. Maka bisa kita buat atau ditulis dengan 8a kuadrat b dikurangi 6ab per 2a. Kita bagi, hasilnya menjadi 8a kuadrat b dikurangi 8a kuadrat b per 2a dikurangi 6ab per 2a. Bisa kita pecah ya, dengan penyebutnya tetap 2a. Maka hasilnya adalah 4ab dikurangi 3b. Oke ya. Yang selanjutnya yaitu pembagian oleh bentuk aljabar dua suku maupun lebih. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih itu dilakukan dengan cara bersusun. Contohnya, 2x kuadrat plus 3x min y dibagi x plus 3. Maka caranya kita bersusun. 2x kuadrat plus 3x min y. X plus 3 kali berapa? Agar hasilnya 2x plus 3x maupun seterusnya, yaitu dengan dikali 2x. Maka 2x kali x plus 3 sama dengan 2x kuadrat plus 6x. Kita kurangkan menjadi min 3x. Lalu 9-nya turun, min 9. X plus 3 dikali berapa agar bisa membagi habis min 3x min 9, yaitu dikali 3. Maka 3 dikali x plus 3 sama dengan min 3x min 9. Hasilnya adalah 0. Maka pembagiannya telah berhasil. Maka 2x kuadrat plus 3y min 9 dibagi x plus 3 itu hasilnya adalah 2x min 3. Yang selanjutnya itu adalah pemangkatan bentuk aljabar.
Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat dituliskan dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dikali A, dengan N itu merupakan faktor. Ada dua pemangkatan bentuk aljabar. Yang pertama yaitu pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. Contohnya 2x pangkat 3. Maka caranya adalah 2x kali 2x kali 2x dikalikan sebanyak faktornya yaitu 3. Maka hasilnya adalah 8x pangkat 3. Yang selanjutnya yaitu pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Contohnya ya, x plus 2y kuadrat sama dengan x plus 2y kali x plus 2y. Maka kita lakukan dengan cara penyebaran atau distributif, yaitu x kali x plus 2y plus 2y kali x plus 2y. Maka hasilnya adalah x kuadrat plus 4x y plus 4y kuadrat. Oke, terima kasih untuk penjelasan pembahasan kita pada operasi bentuk aljabar. Sekian dari saya, jika salah lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.